Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem koloid, yakni gel. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mariova, saya dari kelas fisika B. NIM saya 146400050. Apa sih koloid itu? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid, yaitu fase terdispersi, tersebar secara merata di dalam zat lain, yakni medium pendispersi. Nah, campuran yang kondisinya antara homogen dan heterogen inilah yang disebut dengan koloid. Jadi, koloid dapat diartikan sebagai fase peralihan dari campuran homogen menjadi campuran heterogen. Misalnya seperti susu dan air, jika dicampurkan akan membentuk dua fase. Meskipun susu dan air ini terlihat seperti homogen, tetapi butiran susu masih terlihat di dalam campuran. Susu berperan sebagai zat terlarut atau fase terdispersi, sedangkan air berperan sebagai zat pelarut atau fase pendispersi. Zat yang terdispersi akan berubah fase jika dicampur dengan zat lain yang fasenya berbeda, sedangkan fase pendispersinya tidak berubah. Apa saja jenis-jenis koloid? Jenis-jenis koloid itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu aerosol, yang kedua sol, yang ketiga emulsi, 4 bui, dan yang terakhir gel. Selanjutnya, berdasarkan jenis fase terdispersi dan medium pendispersi, terdapat 8 macam sistem koloid. Yang pertama yaitu sol. Fase terdispersinya padat dan medium terdispersinya cair. Contohnya tinta, cat, dan kanji. Yang kedua yaitu sol padat. Fase terdispersi dan medium terdispersinya sama-sama berupa padat. Contohnya kaca dan paduan logam. Yang ketiga aerosol padat. Aerosol padat fase terdispersi berupa padat, medium terdispersi gas. Contohnya seperti asap, debu. Sedangkan yang nomor 4 yaitu aerosol cair, yaitu fase terdispersi berupa cair dan medium terdispersinya gas. Contohnya kabut dan awan. Sedangkan yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu busa atau biasa dikenal dengan bui. Fase terdispersi berupa gas dan medium terdispersi berupa cair. Contohnya seperti busa sabun, krim kocok, dan putih telur. Yang nomor 6, busa padat. Fase terdispersi berupa gas dan medium terdispersi berupa padat. Contohnya batu apung dan styrofoam. Yang ketujuh, emulsi. Yang mana emulsi ini fase terdispersi dan medium terdispersinya sama-sama berupa cair. Contohnya seperti susu, santan, dan es krim. Yang terakhir yang nomor 8, emulsi padat atau biasa dikenal dengan gel. Fase terdispersinya berupa cair dan medium terdispersinya padat. Contohnya lem, keju, dan mentega. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Apa sih gel itu? Gel adalah sol liofil berbentuk setengah padat. Pembentukan gel dapat dianggap sebagai pengendapan sol yang tidak sempurna. Perubahannya dapat dikatakan berlangsung secara perlahan, di mana partikel-partikel koloid bersatu membentuk rantai pendek atau jaringan kontinu yang saling mengikat, sehingga viskositas sistem naik dan membentuk zat setengah padat. Nah, zat setengah padat inilah yang dinamakan gel. Gel atau emulsi padat, fase terdispersinya berupa cair, sedangkan medium pendispersinya berupa padat. Gel dibagi menjadi dua, yaitu pertama gel elastis dan yang kedua gel non elastis. Gel elastis yaitu gel yang mana setelah dihilangkan airnya atau didehidrasi dapat dibentuk kembali menjadi gel dengan penambahan air. Gel kenyal dibuat dengan melarutkan sol liofil dalam air panas. Setelah dingin akan terbentuk gel kenyal. Contohnya seperti selai, gelatin, agar-agar, amilum atau pektin dalam air.
Selanjutnya yaitu gel non-elastis atau tak kenyal. Setelah didehidrasi, gel ini tidak dapat diubah menjadi gel kembali dengan penambahan air. Dehidrasi gel ini menghasilkan bubuk. Gel tak kenyal dapat diperoleh dengan mencampurkan larutan garam silikat dengan HCl. Contohnya silika gel. Jadi perbedaan antara gel elastis dengan gel non-elastis yaitu bila gel elastis setelah penambahan air, gel ini dapat dibentuk kembali menjadi gel. Sedangkan untuk gel non-elastis tidak dapat diubah kembali menjadi gel setelah didehidrasi. Lem, ada yang tahu apa itu lem? Lem adalah bahan lengket yang biasanya berupa cairan, yang mana dapat merekatkan dua benda atau lebih. Lem ini bisa dibuat dari bagian tumbuhan atau hewan maupun bahan kimia dari minyak. Lem pertama mungkin adalah cairan alami yang berasal dari pohon saat ditebang. Kemudian dari situlah orang belajar bagaimana cara membuat lem dengan merebus kaki, tulang, ataupun tulang rawan binatang. Sejarah lem. Konon lem sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Namun referensi tertulis pertama tentang cara membuat dan memakai lem baru muncul tahun lebih dari 2000 sebelum Masehi. Semenjak Romawi dan Yunani mengembangkan seni pernis dan pelapisan kayu, makin berkembang pembuatan lem dari binatang dan ikan. Perubahan fenomenal sejarah lem terjadi tahun 1700-an. Saat itu berdiri pabrik lem komersial pertama di Belanda yang memproduksi lem binatang. Selanjutnya, pengaruh revolusi industri tampak dengan ditemukannya bahan dasar baru lem, yakni plastik, yaitu pada tahun 1920 sampai 1940-an, plastik dan karet sintetis mulai diproduksi. Lem pun menjadi lebih kuat, lentur, cepat menempel, tahan terhadap suhu dan bahan kimia. Sedangkan pada situs zaman prasejarah ditemukan jenazah bersama makanan dalam tempat keramik pecah, yang mana direkatkan kembali dengan resin dari getah pohon. Selain itu, di kuil Babilonia pun ditemukan sejumlah patung dengan biji mata dari gading yang ditempelkan dengan tar di rongga mata. Ini bukti lem mampu bertahan selama 6000 tahun. Pembuatan lem dari tepung kanji. Alat dan bahan yang pertama panci, tepung kanji, cuka, dan air. Cara pembuatannya mudah sekali. Pertama-tama masukkan 100 gram kanji dan 150 ml air ke dalam panci. Selanjutnya, panaskan bahan-bahan tersebut menggunakan kompor dengan api sedang. Jadi apinya jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar, karena kalau terlalu kecil akan memperlambat proses pematangan. Sedangkan jika kalau terlalu besar, takutnya akan membuat bahan-bahan tersebut gosong dan sebagainya. Setelah itu aduk terus sampai merata hingga agak kental. Lalu angkat panci, lalu diamkan sejenak. Kemudian campurkan cuka ke dalam panci, kira-kira 2 sendok makan saja, dan aduk hingga merata. Dan terakhir tiriskan sebentar lem tersebut hingga dingin. Jadilah lem dari tepung kanji. Saya Ari, thanks for your attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.